And with that, the Taken Batch 1 season comes to an end. Lu nggak mau lo? Wih, ITERA itu one of the best university in Sumatera. Halo, jadi kita ujian di luar guys. Lo nggak kalian ujian di lapangan? 2, 1, 2, 3. Streso. So, Basket there is about 2 teams, 3 teams, and I'm joining the second team of Basketball Garufatara. You know, actually, it's because Mujab. Now we're going back. Mr. Black, Mr. White. Mr. Black, Mr. White. Torontonian. Ya, kalian nggak dapet. Bahasa bayi seharian. Bukan baca harian. Cedalan. Streso. Meris. Aduh, Go. Welcome back with me, guys. So, this is Naupalamat Thousand Houses. So today we gotta review this house. So you can see. So guys, a lot of things that we can do here in Napal's house. Okay. Okay. Masa nggak bisa? Bukan Dipan lagi, suara Radipan. Tambah doang. Salah. Salah apa? Goreng. Gasem. No, give someone. Yes sir. Ini laga pertama.
Ya. Give some. Pakai dulu ya, pakai dulu. Ojan botak. Jadi ini Ali yang ulang tahun. Terima kasih Ali. Astagfirullah, lupa doa. Udah dalam hati. Boleh. Schools in Indonesia that have students forced to learn the local languages, like us, our language, Indonesia as our mother language, and as the international language, we should learn English. And then, how can I say? Jadi ini adalah last meet before kita semua mencar ke seluruh Indonesia ya, dan bahkan orang ini ke ujung dunia sebelah sana. Halus bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Gazi Fitraiza. Orang-orang biasa manggil gua dengan kata Wawi, Jangkung. Tapi sebenarnya gua biasa dipanggil dengan nama Gazi. Hai semua, nama gua Muhammad Bintang Rahmadinata, tapi kalian bisa panggil gua Bita. Hai semuanya, nama aku Raisa Rahel Syaira. Biasanya aku diteken dipanggil Rahel atau enggak Acel. Assalamualaikum ayyuhal ikhwah. Ismi Ibrahim wa ana talibun min takhasus al-Injilizi. Halo teman-teman aku semua. Jadi kalian udah tahu nama aku, Fatihah Din Cantika. Jadi kalian biasa panggil aku Nadine. Hello everyone, my name is Fahri Dwi Nugroho dan saya biasa dipanggil Fahri, dan ada juga yang beberapa manggil saya Cahyo because of some reasons. Halo, perkenalkan nama aku Davina Zara Putri. Aku di sini biasa dipanggil Ara. Hello, my name is Sarah Amlarandati and my friend usually call me Sarah. I'm one of the member in Tekken Aflac. Halo, nama saya Hidayat Muzaki Wiranda atau biasa dipanggil Zaki atau Kimut ya. Ya, itulah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fazilul Masani dan biasa dipanggil Zira.
Hai, nama aku Raya Tatian. Kalian biasa manggil aku Raya. Aku dari Tekken. Greeting friends. Okay, so perkenalkan nama gue Muhammad Adifan Arafi, and everyone call me. Mungkin ini adalah nama yang biasa dipanggil oleh teman-teman gue. Gue bisa dipanggil Cina, gue bisa dipanggil pendek. Tapi sebenarnya nama gue adalah Radivan dan panggilan gue di rumah bisa dipanggil Radi. Hi everyone, nama aku Alia Nadifa Lawani, tapi biasanya dipanggil Alia. Tapi kalau misalnya Tekken, aku dipanggil Ali. Nama aku Faradina Iza Hamida. Aku biasa dipanggil Iza, tapi kalau di Tekken aku dipanggilnya Aji. Perkenalkan, nama saya Huzan Najib dan saya dari takhasus bahasa Inggris ya. Ya, kira-kira seperti itu perkenalan saya. Kesannya, awalnya aku masuk sini tuh karena disuruh orang tua. Dan jujur, awal masuk sini aku beneran takut banget gak punya teman. Tapi ternyata aku dapet teman yang bener-bener bisa deket banget ke aku, bahkan kayak keluarga buat aku. Terus pesannya, semoga kita bisa terus kayak gini, bisa dekat terus. Terus kita harus kalau bisa saling percaya ya, jangan kemakan omongan orang lain. Terus itu makanya semuanya kita selalu bisa bareng. Capek sih sebenarnya, paling banyak capek karena sejak awal sama Bidanang kita itu selalu di drill dengan project presentasi, dengan tugas-tugas makalah, tulisan, bahkan yang paling banter itu kita pernah magang di sekolah-sekolah di luar Darul Fatah. Itu sih yang paling capek, tapi capeknya itu pasti membuahkan hasil yang menjadikan kita seperti sekarang ini gitu. Seperti kawan-kawan kita ada yang dapat beasiswa BIM, ada kawan-kawan kita yang menang lomba speaking, juga banyak pengetahuan baru yang kita dapatkan dari pelatihan guru-guru takhasus Inggris ini. Seperti pengetahuan menulis, yang mana anak-anak SMA yang lain mungkin tidak akan mendapatkan hal seperti ini. Akan tetapi berkat guru-guru Abi Danang, Abi Ilham, Umi Puput, Umi Arya, Umi Nurul, Abi Adam, dan guru-guru Tekken yang lainnya, kita bisa berkembang jauh dibanding teman-teman kita dalam bahasa Inggris, juga dalam public speaking. Selama di Takhosus ya, Takhosus ini adalah sebuah pengalaman yang unik dan seru. Gua dan teman-teman belajar banyak hal. Pokoknya selama di Takhosus ini gua seru-seruan deh, tapi tetap juga belajar dan bekerja keras tentu saja. Dan pesan gue untuk kelas Takhosus, kalaupun ada nantinya, untuk ya tetap semangat, jangan pantang menyerah, dan jangan terlalu menghiraukan apa kata orang tentang kalian. Teruslah berada di jalan yang benar dan berusaha sebaik mungkin. Kesan dan pesan aku nih selama di Tekken. Pertama kali aku masuk ke Tekken itu aku ngerasa aku paling bodoh. Saya pertama kali masuk Takhosus ini, jujur awalnya pertama kali masuk saya benar-benar minder karena saya ngelihat banyak banget murid-murid bertalenta. Di Tekken, aku sebenarnya takut banget sama kalian. Karena di pikiran aku itu kalian tuh anak-anak pintar semua, dan aku takutnya nanti kita bakal jadi kelas yang kompetitif, toksik gitu. Kesan pertama aku tuh jujur aku takut banget masuk kelas ini karena pertama aku tes itu tanpa belajar, terus tiba-tiba kan keterima. Aku ngerasa, yang bener nih aku keterima kelas ini. Kesan pertama saya ketika di Takhosus adalah saya kira saya dulu paling bodoh. Ya sama semua tuh kayaknya. Saya semua paling bodoh gitu. Kesan aku ya, untuk ini kali pertama aku nemu kelas yang bener-bener jaga satu sama lain. Terus kita, menurut aku kita solid, even ada masalah sekalipun ya kita kadang deep talk gitu-gitu. Terus aku senang banget di sini aku bisa ketemu sama
banyak teman sama orang-orang yang tulus juga, orang-orang baik dari guru, terus lingkungan juga buat aku nyaman. Sebenarnya aku masuk Tekken tuh karena mau melarikan diri ya guys ya dari halakoh, tapi ternyata halakohnya lebih banyak gitu. Terus kesannya bingung. Ada banyak, pokoknya banyak banget kenangan yang bisa dan pelajaran yang bisa diambil dari kelas ini. So my first impression when taking the test to get to the class is that I'm really nervous because there are so many people and oh my gosh, they must be really smart. And I don't really know someone at that time. So I feel nervous. And then when I actually passed the class, one thing that became shocking to me is learning structure, grammar, because I don't know the verb, subject, grammar, and it's overwhelming to me, all the information, and I actually cry at that time because I'm questioning, I'm insecure whether I could actually pass this class or should I quit now, ditch it now, because it will be so much harder in the future. But luckily, the teacher convinced me to keep continuing. My friend, the sisters, they kept supporting me, saying keep going through. And even though there's so many weird assignments like making paper, making our business presentation, all in all, the challenge it's actually really fun when we spend it doing it with others. And it actually drives me to aspire to be greater and allow me to actually dream big. So I feel really blessed and I'm feeling really glad that I have been a member of this class because I know that I'm introverted, I isolate myself, and if it's not because in this class, I probably will not have any memories in high school. And for that, I will thank all of you. Wah, ini mereka udah pada pro semua ini. Mereka udah pada bisa semua ini, udah bagus Englishnya. Kayak, aduh aku minder, aku harus kayak mana. Terus ditambah lagi, ini bakal canggung ini kayaknya. Soalnya Tekken awalnya itu terbagi jadi 2 angkatan, ada kelas 10 sama kelas 11. Nah, yang bikin aku tuh takut karena aku gak bisa untuk langsung bersosialisasi dengan orang-orang. That means aku nggak bisa langsung dekat sama orang-orang dan pada akhirnya it turns out mereka semua baik-baik semua. Apalagi yang angkatan aku sekarang, yang aku nggak nyangka bisa sampai sesolid sekarang dan sampai sedekat sekarang. Terus yang kedua itu aku takut karena pertamanya itu kan kelas takhusus ini digabung jadi 2 angkatan tuh. Aku tahu kalau misalnya di sini tuh ada senioritas segala macam. Tapi ternyata di kelas ini aku nemuin diri aku banget dan aku bisa jadi diri aku. Aku bisa berekspresi sesuai sama apa yang aku mau gitu. Terus pesan buat kalian semua anak-anak takhusus, semoga kalian sukses di bidang kalian masing-masing. Jujur aja, awalnya aku nggak ada ekspektasi apa-apa di Tekken ini, kayak nggak berharap dekat sama mereka, tapi ternyata bisa saling ngerangkul, bisa saling dukung sampai sedekat ini. Jadi kayak awalnya Tekken itu cuman teman sekolah biasa, sekarang udah jadi teman cerita, bahkan keluarga untuk aku. Terus pesannya untuk Tekken itu, semoga kalian bisa yakin yakin bisa capai keinginan kalian, terus bisa jadi pribadi yang lebih baik, dan semoga kita bisa tetap kayak gini mau gimana pun ke depannya. Pesan-pesan aku, yang pertama kesan ya. Jadi kesan aku di sini itu aku senang banget ketemu kalian, ketemu Mi Puput, ketemu Abi Ilham. Yang pertama juga pasti Abi Danang sih. Abi Danang yang mulai semua. Terus habis itu Umi Nurul juga, Umi Arya, Umi Rani, Umi di sini, Abi di sini, Abi Adam juga. Semuanya guru-guru Tekken, aku senang banget diajar kalian. Aku nyaman banget di sini. Ini tempat ternyaman aku. Gak seberapa loh, padahal di rumah juga. Pokoknya di sini tuh bener-bener aku senang banget. Kebahagiaan aku di sini juga. Aku bisa ngelakuin hal yang aku suka. Aku bisa jadi diri aku sendiri. Ketemu teman-teman yang akhwat mau ikhwan, semuanya juga
aku bahagia banget. Dan untuk aku seneng banget belajarnya, bisa santai, aku enjoy. Terus emang ada sih banyak yang harus ditekan, yang harus aku jalanin untuk kedepannya. Tapi itu emang untuk diri aku sendiri. Aku harus berusaha juga. Jadi emang harus dari awal emang susah banget. Tapi lama-lama ya aku biasa sendiri karena udah jadi kebiasaan kan. Terus dibantuin teman-teman juga. Aku beneran bersyukur banget ke mereka. Terus habis itu untuk pesannya, aku nggak mau kehilangan kalian. Aku benar-benar mau temenan sama kalian sampai aku gede, sampai aku tua, terserah sih. Ya semoga aja bertahan gitu ya. Takos Inggris jujur menurut saya tuh melelahkan pakai banget. Tapi bukan berarti melelahkan dalam artian ini negatif, karena jujur saya merasakan sendiri dampaknya selama kurang lebih 3 tahun di Takos Inggris ini. Dan jujur pertama kali saya mengikuti seleksi masuk Takos ini, saya merasa pesimis karena seleksi masuk yang dilakukan ini jujur lebih advance dari skill yang saya punya pada waktu itu. Dan bahkan nilai yang saya dapat pada salah satu tes yang dilakukan ini itu bisa dibilang sangat buruk ya, terutama di writing. Dan alhamdulillahnya meskipun saya mendapatkan nilai yang sedikit atau kecil, saya masih bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa join Takos Inggris ini. Dan alhamdulillahnya setelah 3 tahun, kurang lebih 2 tahun saya mengikuti Takos Inggris ini, saya bisa mengembangkan potensi saya terutama dalam hal public speaking, dan juga saya bisa meningkatkan mental saya untuk bisa siap di jenjang berikutnya, terutama di jenjang universitas. Dan alhamdulillahnya karena saya mengikuti Takos Inggris ini, saya bisa mendapatkan beasiswa, yaitu beasiswa Indonesia Maju, dan alhamdulillahnya sudah berjalan selama 1,5 tahun, dan mudah-mudahan saya bisa mendapatkan beasiswa ini dan saya bisa melanjutkan studi saya di luar negeri. Kesan dan pesan ya. Kalau kesannya, Taken tuh rumah. Kalau kita lagi belajar atau apa itu nggak pernah terkan, kayak balik ke rumah aja, kecuali pas halakoh. Awal masuk Taken tuh gue ngerasa kayak orang paling bodoh, serius, karena ngeliat teman-teman gue yang udah gila, pinter-pinter banget bahasa Inggrisnya. Gue kira gue bakal dikucilin, bakal diapain, ternyata enggak. Gue kira kelasnya itu bakal kompetitif, soalnya anak-anaknya kayak gitu semua ya, kita tahu ya. Ternyata enggak, ternyata saling dukung, saling rangkul. Ya solid banget deh pokoknya. Terus sama di Taken gue ngerasain ya feel yang beda aja lah. Kayak ini pertama kali gue masuk kelas kayak gini, dengan sifat gue yang begajulah kayak gini, yang aneh-aneh kayak gini. Dia orang masih terima gue dengan apa adanya, tanpa gue perlu jadi orang lain dulu buat terima di sini. Dan saya mau kasih Bi ke Abi Danang karena sudah mau menerima saya yang seperti ini, dengan sifat saya yang aneh-aneh, dengan kelakuan saya yang aneh-aneh. Abi masih percaya sama saya di saat guru-guru lain sudah pernah menyerah kepada saya, tapi Abi masih percaya sama saya. Dan ya saya buktiin saya sekarang bisa, dan saya masih bertahan di sini. Dan saya mau bilang makasih buat Abi Ilham dan Umi Puput, masih percaya sama saya, masih mau menerima saya, masih percaya saya bisa berubah. Dan ya saya udah buktiin semuanya kalau saya berubah. Dan ya Taken buat saya upgrade sampai gini keren banget. Good Taken. Sebenarnya perjalanan gua ke Takos ini cukup panjang karena semua ini dimulai dari ketidaksengajaan orang tua gua yang nemuin brosur di pamflet lah waktu itu di SKDF, dan gua ngerasa kayak awalnya untuk apa gua join kayak beginian. Lu bisa belajar bahasa Inggris di banyak tempat, ada IF,
just speak. Tapi ketika lu udah masuk di sini, lu bakal nemuin banyak banget hal yang lu nggak akan pernah temuin di tempat-tempat kayak gitu. Terkadang tuh gue nggak bisa memahamin sesuatu kalau gue belum pernah terjun ke dalamnya. Cuma semenjak gue join ke Tawasus ini, salah satu kesan yang paling membekas buat gue adalah bagaimana salah seorang founder, gue bisa bilang penemu sih sebenarnya, yang mencetuskan ide pertama dari Tawasus Inggris ini. Qadarullah, mungkin beliau saat ini belum bisa ada di depan kita. Tapi gue sih berharap buat kalian-kalian semua yang nonton video ini bisa saling berdoa buat beliau, Sir Danang Miharjo, yang qadarullah saat ini sedang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejujurnya kesan gue ketika masuk ke Tawasus itu adalah susah. Jujur, sumpah, gue bilang gue masuk Tawasus itu susah. Lu hari pertama masuk, lu disuruh speaking, dan itu susah. Cuma ada sosok Sir Danang yang saat itu nyakinin gue dan kawan-kawan gue, kita semua lah intinya, buat bilang kayak, kalian itu bisa. Abi percaya kalian bisa. Abi sampai sini, Abi S2 nak, dan Abi bisa. Satu hal yang gue yakin adalah ketika Sir Danang bilang beliau bukan dari keluarga yang wah, beliau dari keluarga yang biasa-biasa aja, tapi beliau bisa buktiin ke kita semua anak muridnya, kita bisa berhasil. Contohnya, kakak-kakak gue yang lama udah ada yang ke Australia, ada yang ke Toronto. Atas jasa siapa? Siapa lagi kalau bukan Sir Danang? Terus apa ya? Kesan gue sih, kalau untuk gue pribadi, gue banyak dapat hal-hal baru. Dan intinya gue mau bilang terima kasih sekali lagi ke guru-guru Tekken, terutama Sir Danang, Sir Ilham, Umi Puput, Umi Nurul, Umi Rani, dan yang lain-lainnya. Mohon maaf kalau nggak disebut. Tapi pada dasarnya kita harus terus mendoakan Abi Danang sih. Jadi jangan lupa lah sama Abi Danang. Itu aja sih paling. Sama Takosus apa nih? Kesan pertama saya ketika di Takosus adalah saya kira saya dulu paling bodoh. Ya sama semua tuh kayaknya. Saya semua paling bodoh gitu. Enggak ya. Soalnya kalau misalnya sebelum masuk pun, ketika mungkin mereka realize mereka itu bodoh, saya merasa paling bodoh itu ketika mereka sudah masuk, bahwa bahkan saya sebelum masuk pun sudah jatuh harapan saya karena menyentuh angka ini ranking tuh di 14, jadi peringkat 14, dan saya langsung down ketika itu. Tapi dari 16 orang dan saya ke 14 itu down banget. Saya nggak bisa nyentuh 10 besar pada waktu itu, dan saya nggak punya harapan banyak. Kalau misalnya kayak gini, kira-kira saya dapat beasiswa nggak ya? Abi Danang pernah bilang waktu itu, orang yang paling baik, yang paling pintar bahasa Inggrisnya itu bakal diberikan beasiswa. Ternyata salah. Nomor satunya ketika masuk rankingan itu adalah ada siswa ini, dan yang ternyata yang dikaruniai beasiswa Indonesia Maju bukan dia. Jadi hidup itu sementara, dan saya sadar bahwa nggak semua yang kita harapkan dan yang nggak semua kita kira-kira itu bakal jadi takdir. Nah itu untuk kesannya. Dan saya sudah mulai belajar dari awal masuk Takosus, bahkan sebelum masuk Takosus itu pandangan dalam hidup itu saya sudah beda. Karena dulu kita dicicilin terus sama Abi Danang itu masalah-masalah yang masalah-masalah kritis yang buat kita muter balik otak untuk benar-benar paham tentang masalah yang dia bawa. Dari contoh halnya speaking, itu kita banyak ngebahas masalah-masalah di dunia sekarang, non Indonesia saja tapi di luar juga. Dan ya walaupun kita masih siswa SMA yang sok-sok tahu, tapi mereka guru-guru pada mendengar pendapat kita dan apa yang harusnya seorang siswa SMA pikirkan gitu. Mungkin kami nggak sekritis para politikus atau para jurnalis, tapi ya kira-kira seperti itulah gitu.
waktu kami di awal-awal Takosus. Jadi ya pikiran kami berkembang, alhamdulillah. Aku sempat afraid of you guys, but at the end ternyata kalian baik-baik semua dan akhirnya kita bisa sampai sekompak ini, sesolid ini. Aku tuh bahagia banget bisa ada di kelas ini dan aku bersyukur punya teman-teman kayak kalian. Pertama kali saya melihat sesosok kakak tingkat saya pada saat saya SD, yang dimana beliau adalah Muhammad Raffi Ramadan, dan kebetulan di SD itu dia terkenal sangat pintar emang, dan pada saat itu dia masuk ke dalam top 5, dan jujur dari situ saya mulai ngerasa kayak wah ternyata saya berada di golongan orang-orang yang pintar. Lalu kesan saya selanjutnya adalah saya bertemu dengan orang-orang yang sangat spektakuler, orang-orang yang amazing, orang-orang yang saya yakin kedepannya pasti punya masa depan yang cerah, dan ya saya yakin mereka juga pasti bakal ngerasain hal yang sama dengan saya, bahwasannya di Tekken ini kita tuh punya cerita, kita tuh punya something yang bisa kita banggakan pada saat kita gede nanti, pada saat kita besar nanti, kita bisa ceritain bahwasanya ini adalah teman saya yang dimana kita sudah pernah berjuang pada saat kita masa-masa SMA, kita seru-seruan bareng, kita belajar bareng. Bahkan awalnya saya yang tidak bisa lancar untuk speaking English, yang dimana saya masih terbata-bata, saya masih kaku, dan bahkan saya masih terburu-buru untuk mengucapkan suatu kata, dan saya takut salah. Tapi untungnya pada saat itu para English tutor yang ada di Tekken, terutama Sir Danang, Sir Ilham, Abi Adam, Umi Nurul, Umi Puput, and many things, Umi Rani bahkan, dan Umi Arya, mereka semua berhasil untuk membantu saya untuk bisa speak fluently, atau saya juga bisa belajar bahasa Inggris secara bagus, dan saya merasakan peningkatan yang luar biasa di dalam hidup saya semenjak saya masuk ke dalam Takosus English ini. Pertanyaan itu ya. Jadi mimpi aku dari dulu, dari kelas 8 aku emang masuk STAN. Terus habis itu aku emang mau bantu mama papa, aku mau bantu diri aku sendiri juga untuk kedepannya. Jadi aku ngajuin orang lain. Habis itu emang tujuan aku punya duit banyak. jadi selama hidup kita nggak susah. Habis itu aku bisa gak mikir lagi untuk bantu orang lain, bantu orang yang aku kenal aja aku bisa gampang banget gitu. Apalagi bantu keluarga sendiri. Aku mau bahagiain mama papa, aku mau bahagiain orang-orang terdekat aku, teman-teman aku, Umi di sini, abi-abi di sini. Ada yang bilang kan, guru nggak ada mantan guru, nggak ada mantan murid. Itu kata Biaan. Oke. Jadi itu benar-benar kayaknya membekas sampai tua sih ya. Soalnya emang kita sebagai murid itu nggak bisa bilang kalau itu tuh mantan guru kita. Abi Puput, Abi Ilham, mereka tuh orang tua banget. Mereka yang bimbing kita sampai sekarang. Aku benar-benar untuk 5 tahun ke depan aku pengen mimpi aku tercapai, aku bisa menggapai kesuksesan aku, bisa cium rumah papa, habis itu bagian adik-adik aku juga. Adik-adik aku juga kan masih butuh aku anak pertama. Aku beneran nggak bisa ninggalin mereka, nggak bisa ninggalin teman-teman aku. Aku beneran setia banget sama teman-teman aku. Wah, 5 tahun ke depan ya. Kalau dalam 5 tahun, mungkin saya sedang mencoba untuk mewujudkan mimpi saya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Ya, berkaca dari pengalaman gua di Takosus, gua belajar dengan cara yang unik, dan dari cara unik itulah gua bisa belajar hal-hal baru, hal-hal yang tidak biasa, tapi juga seru deh, dan bisa bermanfaat dengan banyak orang. Dan itu juga yang gue pengen terapkan ke anak-anak di Indonesia. Tanya belum? 5 tahun ke depan aku untuk 5 tahun ke depan aku pengen jadi seorang HRD. Amin. Terus aku pengen bermanfaat untuk orang sekitar juga, dan semoga di 5 tahun ke depan
Davina Zara Putri yang sekarang ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan tetap bertemu sama orang-orang yang ada di Teken sekarang. 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan aku lagi menempuh pendidikan S2 di psikologi spesialis anak. Karena impian aku tuh pengen bikin anak-anak untuk ngerasa dari apa yang pengalaman aku, gimana ya? Aku pengen anak-anak, aku ngerasa masa depan itu bisa berawal dari anak-anak, dan aku nggak pengen anak-anak ngerasain hal-hal buruk yang udah aku rasain. Jadi menurut aku pendidikan dari anak-anak itu penting dengan jadi psikologi anak. I'm not really sure about 5 years in the future because I believe we can die any second. But if I still alive and thriving 5 years from now, I hope that I can make my own business. I can connect with many people. I can start my own organization that can actually help others. Because I want to give back the community have gave something to me, and I want to give it back to them. And I guess I hope 5 years in the future, I will still be friends with the people in Taken, will still connect and catch up. Because I love every second that we spend together, even though I'm not look like it. Aku bingung sih sebenarnya antara aku udah sukses dengan bisnis aku atau di 5 tahun ke depan aku masih kelas. Doain aja yang terbaik. Untuk 5 tahun ke depan aku harap semoga seorang Fadhil Almasani bisa mencapai keinginannya yang udah diimpikan dari kecil. Terus gak ada penyesalan di diri kamu. Terus bisa ngehadapin semua masalah yang akan datang, dan bisa tetap ngejaga orang-orang yang ada di dekat kamu sekarang ini. Untuk 5 tahun ke depan, semoga aku bisa lanjut S2 pakai beasiswa. Terus kalau bisa aku juga punya toko bakery gitu. 5 tahun ke depan, untuk cita-cita saya sendiri sebenarnya saya mau jadi seorang lawyer atau seorang menjadi pengacara. Amin. Doakan ya teman-teman, semoga saya 5 tahun ke depan bisa menjadi seorang lawyer. Tapi tentunya juga 5 tahun ke depan saya ingin punya cerita yang bisa saya bagikan kepada teman-teman saya, terutama yang di Taken. Saya juga ingin mempunyai sebuah kesan di akhir perjalanan kita, yang dimana bahwa ini adalah takhusus English, ini adalah batch 1, dan ini adalah cerita kita. 5 tahun ke depan gue mau jadi apa? Menarik sih. Sebenarnya kalau dibilang 5 tahun ke depan gue mau jadi apa, sejujurnya gue sendiri belum punya gambaran buat ke depan. Cuma salah satu cita-cita gue adalah gimana caranya gue bisa bawa nama Taken ini sebagai salah satu bukti bahwa gue berdiri di salah satu posisi, mungkin bisa jadi di perusahaan, manajer, atau apapun itu. Dan gue bisa dengan bangga bilang, dulu saya di sini karena ajaran Abi Danang salah satunya. Jadi intinya gue mau jadi siapapun itu di 5 tahun yang akan datang, gue pengen gue jadi orang yang sukses dan juga bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak. Jujur 5 tahun ke depan kemungkinan saya masih bisa membayangkan diri saya masih di bangku kuliah. Karena jenjang yang saya pilih mensyaratkan saya untuk punya ijazah terlebih dahulu. Jadi insya Allah saya belum jadi apa-apa, tapi saya masih menuntut ilmu syariah, malahan jauh ya. Saya ngambil Inggris tapi saya kuliahnya syariah. Ya, Inggris ini bagi saya masuk ke takhusus Inggris bukan sebagai target akhir, melainkan sebagai batu fondasi untuk menuju ke jenjang berikutnya. Maka dari itu saya sangat bersyukur untuk bisa masuk ke takhusus bahasa Inggris ini, karena dari sini membangun begitu banyak potensi yang ada pada diri saya, yang mana saya yakin bahwa potensi ini tidak akan pernah bangun apabila tidak pernah dipicu oleh guru-guru dan program-program yang ada di sini. Mungkin saya bisa mengembangkan lagi komunitas yang saya buat, yaitu Masri Inggris, yakni mengajarkan bahasa Inggris ke panti asuhan, dan juga saya bisa nge-share pengalaman saya selama di luar negeri mungkin di 5 tahun ke depan. Dan saya juga kemungkinan akan melanjutkan studi saya sampai S2, dan mungkin saya bisa menyambi menjadi part-time programmer atau bisa mengembangkan
web mungkin, karena jujur alasan saya mengambil bidang studi saya yang saya minati sekarang adalah saya ingin ke depannya saya bisa menjadi web developer, atau mungkin impian semua anak muda sekarang yaitu game developers, supaya Indonesia juga bisa punya mahakarya sendiri dalam game yang bisa bersaing di ranah internasional. Mungkin udah lulus kuliah ya, amin. Abis itu lanjut S2 di Manchester kalau bisa, kalau kesampean. Kalau nggak bisa, seorang Muzaki udah bakal kerja di perusahaan yang dia inginkan, menjadi public relation internasional yang dia impikan dari dulu, dan akan membangun sekolah buat anak-anak yang tidak berkecukupan. Amin. Semoga ya guys kalau bisa. Ya sudah sih, itu aja. 5 tahun ke depan sih, I think I already finish my bachelor's degree. Aku nggak tahu bakal lanjut ke S2 atau enggak. Tapi kalau misalnya aku lanjut, aku berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai semua cita-cita aku. Dan 5 tahun ke depan aku berharap kita semua masih get in contact with each other, masih sering kontakan dan gak asing. Soalnya aku bakal banyak cerita ke kalian sih. Sejauh ini saya mulai melihat kekurangan-kekurangan saya yang mungkin tidak cocok untuk menjadi tentara. Kemudian ya kalau misalnya saya lihat kembali, saya memang cocok menjadi filmmaker atau pembuat film ataupun aktor. Ya saya jarang di depan kamera, jarang, tapi ya saya punya kepercayaan diri untuk menjadi salah satu filmmaker. Dan yang membuka pikiran saya kenapa saya harus jadi sutradara, ya salah satunya Abi Danang, karena Abi Danang yang buat otak saya, ayo kamu harus jadi sesuatu yang baik. Dan alhamdulillahnya orang tua saya mendukung, walaupun awalnya saya keras kepala gitu. Orang tua saya, udah nggak usah kamu jadi filmmaker, kamu harus jadi dokter biar bla bla bla, punya duit gitu. Punya duit. Udah, bapak saya dan ibu saya itu pikirannya yang penting kamu sukses. Tapi sukses dalam bentuk apa itu mereka nggak jelaskan secara spesifik. Dan ya kamu lihat aja ini apa namanya dokter, kan mereka sudah sukses. Tapi saya ingin lebih dari itu. Doanya untuk para Umi dan Abi di Teken, doa saya, harapan saya kepada kalian adalah untuk panjang umur, tentu saja sehat selalu, dan saya harap kalian semua selalu bisa untuk maju ke depan, berusaha sebaik mungkin, dan meraih mimpi-mimpi Abi Umi semua. Doanya semoga Umi Abi selalu sukses untuk kedepannya, sehat-sehat terus, dan semoga semua permasalahan yang datang atau ujian yang datang ke Abi Umi bakal bisa terselesaikan dengan baik, dan semoga bahagia dengan keluarganya masing-masing. Doa untuk Abi dan Umi Teken, untuk semuanya, especially untuk Abi Ilham, Umi Puput, dan Abi Danang. Tetap semangat terus untuk melakukan kebaikan, sukses terus, dan semoga kehidupan Abi-Abi dan Umi-Umi diberkahi oleh Allah selalu. For the teacher, the educator, and Teken, thank you so much for supporting me, for being a mentor, especially Sir Danang. Thank you to introduce me to this world, so I am allowed to dream big and aspire to be more, because I'm not sure if not discussed Taken, I'm not sure that I will actually reach this point of confidence. And thank you so much. I hope 5 years from now you are blessed with good health, good family, good people around you, and we will still be together supporting each other. Thank you so much.
semoga saja Abi dan Umi, terutama Abi Ilham selaku penanggung jawab dari Takos English ini, kedepannya mudah-mudahan ya Takos English ini bisa menjadi program yang unggulan dan bisa lebih baik lagi, terutama untuk kualitas dari murid-muridnya, dan bisa lebih berkembang lagi baik itu dari segi program, aktivitas, dan juga mapel yang diberikan. Dan saya juga berharap Abi Danang bisa cepat sembuh, and because without you Abi Danang, maybe this program will not exist until now, and maybe I will not become one of the worthy of BIM scholarship. And thanks a lot for you Sir Danang, and I hope you get well soon and you will recover from your disease. Dan semoga kita bisa di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, sharing-sharing bareng, sharing-sharing pengalaman, dan bisa berbagi canda tawa kembali bersama Abi Danang, Umi, Nurul, Puput, Abi Ilham, dan seluruh Abi Umi Teken bisa berkumpul kembali dan bisa sharing ilmu dan pengalaman. Doanya semoga selalu diberi kesehatan, diberi kepanjangan umur, diberi limpahan rezeki yang banyak. Apalagi ya? Grogi nih jadinya. Terkhusus buat Abi Ilham, semoga anaknya tumbuh jadi anak yang sehat, yang soleha, yang baik. Buat Umi Puput, semoga cepat dapat jodoh yang baik buat Umi Puput, yang sesuai ekspektasi Umi Puput. Buat Abi Danang, sehat terus, lekas sembuh, dan hangout lagi lah sama kita. Kita kangen kok sama Abi Danang di sini. Ya, gitu. Abi Ilham semoga sakinah mawaddah warahmah, terus selalu diberikan kesuksesan, diperlancar rezekinya di keluarganya ya. Anaknya diberikan kesehatan, kalau dia diberikan kesehatan terus. Umi Puput, pokoknya tahun ini nikah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Terus abis itu ketemu cowok yang menurut Umi ya baik ya. Abis itu buat Umi juga, semoga Umi juga bahagia terus. Aku pengen Umi lihat bahagia terus, Umi senyum terus. Abi Danang ini awal mulanya tekad. Jadi untuk Abi Danang, semoga Abi Danang sehat terus. Pokoknya Abi jangan sakit lagi. Abi udah mulai better. Aku senang sama ngobrol sama Abi Ilham, sama Abi Danang, Abi Ilham, Umi Puput. Kalian orang tua aku. Abi Danang, aku belum pernah di mana Abi Danang. Jadi Abi Danang, nanti kalau aku ujungin Abi Danang, boleh nggak dimarahin, gak apa-apa. Saya ada doa khusus sebenarnya, yang mohon maaf kadang, tapi dari lima kali sholat itu mungkin satu diantaranya selalu saya bacakan, walaupun doanya secara jamak tidak secara khusus ya, bahwa saya doakan selalu itu agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar guru-guru kita selalu dimuliakan di dunia dan di akhirat, dan agar kami semua yang berada pada jalan pendidikan ini, yang mana masing-masing dari kita itu berjihad dengan jalan ini, agar Allah ampuni, agar Allah jaga dari segala fitnah dunia dan akhirat. Amin. Aku pertama-tama mau ngucapin terima kasih dulu atas ilmu-ilmu yang udah kalian berikan kepada aku. Semoga itu bermanfaat buat aku dan teman-teman. Terus semoga amal-amal kebaikan kalian dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan especially untuk Umi Puput dan Abi Ilham, terima kasih banyak. Untuk Abi Danang juga, Abi Danang semoga cepat sembuh. Pertama-tama aku mau berterima kasih banyak banget untuk Umi dan Abi Takos Inggris karena udah ngebimbing kita dengan sabar. Dari kita nggak tahu apa-apa jadi tahu banyak hal. Semoga Umi dan Abi bisa diberi kesehatan, terus bisa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus dikelilingi oleh orang-orang baik, dan tetap jadi Umi Abi yang kita kenal selama 3 tahun ini. Al-Fatihah. Nah, pokoknya intinya Al-Fatihah aja buat guru-guru Teken, dan intinya yang terbaik buat beliau-beliau semua, dan yaudah situ aja.
Jadi Abi Umi Darul Fatah, khususnya guru Taken, ini universal ya. Jadi guru-guru Darul Fatah bisa ngambil makna juga. Terus guru-guru Taken khususnya terima kasih karena sudah bisa membuka pikiran saya untuk meraih cita-cita yang bisa saya bilang salah satu yang tinggi ya. Karena untuk bersaing di bidang yang saya minati itu banyak sekali kompetisinya. Dan terima kasih Abi Danang sudah membuka pikiran ayah dan ibu saya. Soalnya ibu dan bapak saya itu nggak punya pikiran lain untuk saya menjadi sutradara gitu. Jadi mereka pahamnya saya orangnya yang kerja di kantoran terus mengetik terus memprogram apa, dan saya kurang suka seperti itu sebenarnya. Tapi ya saya tahu bahwa kerja di kantoran itu bukannya jelek, bukannya buruk. Kita tinggal kerja di kantor terus dapat uang gitu, itu maksud saya bagus juga gitu, nggak terlalu buruk. Cuman saya rasa saya nggak bisa ngelihat saya sendiri kerja di kantoran gitu. Dan alhamdulillahnya ada Abi Danang yang punya mimpi besar untuk itu, maksudnya lupaan. Untuk membuka pikiran orang tua saya untuk menjadi lebih open minded lagi. Terus First of all, mungkin I wanna say thank you so much untuk Sir Danang dan Om Miharjo yang udah berhasil membantu kami semua, terutama maupun anak kelas 11 yang tahun kemarin maupun anak yang kelas 12 yang sudah lulus sekarang. Tanpa jasa Abi Danang, mungkin kita semua nggak bakalan bisa berjasa, mungkin kita semua nggak bisa untuk lancar bicara bahasa Inggris, dan mungkin kita semua bakalan nggak bisa ketemu antara satu sama lain. Abi Danang, for us, semoga Abi Danang cepat sembuh, kita bisa hang out together, kita bisa cerita-cerita bareng. Nanti kalau misalkan saya sudah menjadi lawyer, saya bisa cerita kepada Sir Danang. Sebelum aku mau ngomong makasih dulu ke Abi sama Umi, because without you guys, I wouldn't be the person that I am today. Umi Nurul, Umi Puput, Umi Nurul, Abi Ilham juga sama. Oh hell no bro. Nah gitu pokoknya. Dikatin asli. Second of all, I wish you guys to be happy because kita bisa cerita bareng. Soalnya, Amina. second of all, I wish you guys to be happy because you guys are my happiness, and if you guys are not happy, then I will not be happy too. And all the best for you guys. Untuk Abi Umi, kalau misalnya mau lanjutin pendidikan atau mau go board kayak sama kita, I wish you guys the best and I will miss you guys a lot. Nggak bakal ada kalau nggak ada Sir Danang. Mungkin anak-anak yang sekarang beasiswa nggak mungkin bisa ke luar negeri. Sembuh, semoga kita bisa kumpul bareng lagi, kita bisa cerita lagi, dan kita bisa berbagi canda tawa lagi,
kita bisa mulai perjalanan baru lagi, dan kita selaku anak-anak TK bakalan bangga punya guru seperti Abi Danang. Dan untuk Sir Ilham, Umi Puput, Abi Adam, Umi Nurul, Umi Arya, Umi Rani, Abi Atma, semua guru-guru TK, terima kasih banyak Umi, Abi telah berjasa untuk hidup kami semua. Mungkin tanpa Abi, Umi, kita semua bahkan masih nol untuk bahasa Inggrisnya. Mungkin kita semua nggak bisa kenal satu sama lain. Mungkin kita semua nggak bakalan ada di titik ini, Abi dan Umi. So untuk Abi, Umi, Abi Ilham, Sir Danang, Umi Puput, Umi Nurul dan semuanya, kami berterima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan untuk Abi Danang, saya selaku perwakilan dari Tekan untuk bisa sungguh secepat-cepatnya dan kita bisa berkumpul kembali ya, Sir Danang ya. Thank you.